Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, kita berjumpa kembali dalam ibadah sekalipun lewat media online. Tapi kami percaya bahwa kalau Tuhan ada bersama-sama kami di tempat ini, maka Tuhan juga berada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Dan oleh karena itu, lewat ibadah pada malam hari ini, kita boleh merasakan hadirat Tuhan untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menjalani hari-hari yang tidak punya kepastian. Tapi di dalam Tuhan kita punya jaminan kepastian. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita naikkan pujian saat kami berkumpul, Roh Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu.
Kami harus bangga memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Karena oleh kemurahan-Mu kami boleh ada sampai pada saat ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak lepas dari kontrol dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami ada di tengah-tengah dunia yang tidak punya kepastian, ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak tantangan, bahkan pandemi yang kami tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Tapi kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus kalau kami masih diberikan kesempatan untuk membangun relationship dengan-Mu ya Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan lewat ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah ibadah ini bukan sekadar ibadah biasa atau ibadah rutinitas yang kami lakukan. Tapi ada lawatan Allah boleh terjadi. Sekalipun secara fisik kami terpisah, tapi Engkau tidak terpisah. Tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Karena itu kami berdoa Tuhan setiap mereka yang hadir pada malam hari ini untuk ikut beribadah bersama-sama kami. Lawatan Allah boleh terjadi, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah pergumulan, ada jalan keluar, ada jawaban yang pasti lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan dengar bersama-sama. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan kami akan tabiskan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian satu pujian saja, haleluya, 12 kali untuk kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, terambil dari kitab Roma 12 ayat yang ke-12 dengan tema yang saya akan beritakan pada malam hari ini, yaitu dalam Yesus kita punya kepastian. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan demikian: bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat dunia hari-hari ini sering membuat kita begitu banyak menimbulkan rasa khawatir, rasa ketakutan, karena dunia yang tidak punya kepastian ini dengan pandemi COVID yang sampai hari ini belum juga selesai. Dari COVID-19 selesai, datang lagi yang varian baru yang namanya Delta. Delta belum selesai, datang lagi yang baru yang namanya Omikron,
yang sangat dikhawatirkan penyebarannya sangat cepat yang datang dari Afrika, Botswana. Tetapi saya percaya bahwa sebagai orang-orang percaya, solusi yang tepat dan paling utama adalah kita datang kepada Tuhan. Tidak ada cara lain selain daripada kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup memproteksi saudara dan saya. Dan Tuhan tahu persis siapa saudara dan saya. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka saya percaya apapun bentuk pergumulan hidup yang kita hadapi, ada jalan keluarnya. Bahkan setiap sakit penyakit yang kita hadapi pun ada kesembuhan. Karena Yesus itu adalah firman yang hidup dan Yesus itu adalah kesembuhan bagi saudara dan saya. Kenapa yang dikatakan oleh kitab Roma yang pertama, ayat 16 sampai 17, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Firman Tuhan katakan, sebab aku mempunyai kesaksian yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apapun keadaan kita, satu-satunya jalan keluar dalam menghadapi situasi kondisi ini selain daripada kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, selalu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Harus ada hubungan dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa iman itu yang membuat kita kuat menghadapi apapun persoalan hidup yang ada di hadapan kita. Ada sebuah contoh pengalaman yang dihadapi oleh seorang nabi besar pada saat itu, yaitu Musa, saudara. Firman Tuhan katakan dalam kitab Ibrani 11 sebagai contoh iman Musa yang begitu luar biasa. Di dalam ayat yang 24 dari Ibrani 11, firman Tuhan katakan begini. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Saudara bisa bayangkan Musa di istana raja itu sekitar 40 tahun. Dia mengikuti pendidikan formal yang cukup baik karena sebagai anak raja. Hidup dalam kemewahan karena anak raja, putra mahkota bahkan. Tapi oleh karena iman, dia tinggalkan istana, bahkan dia tidak mau mengakui dia sebagai putri, sebagai anak dari putri Firaun. Banyak orang di dunia ini, pada waktu kita tidak punya apa-apa, orang tidak menganggap kita. Tapi ketika kita punya jabatan atau secara materi kita agak lebih baik dari yang lain, tiba-tiba muncul orang-orang yang mengaku saudara. Itu terjadi, saudara. Tiba-tiba mengaku famili, dari mana datangnya kita nggak pernah tahu. Asal kita punya jabatan saja ada begitu banyak saudara muncul, dari pelosok dunia, dari lubang batu pun muncul. Kenapa? Karena kita semakin dikenal orang, atau kita punya jabatan, atau kita punya secara materi lebih daripada yang lain. Tapi apa yang dialami oleh Musa sebaliknya. Oleh karena iman, dia tidak mengakui bahwa dia adalah anak dari putri Firaun. Lalu ayat berikut katakan begini, saudara. Karena ia lebih suka menderita sengsara. Ada banyak orang tidak tahan menghadapi sengsara. Sehingga selalu menganggap diri mampu menghadapi situasi kondisi ini. Tetapi ketika dia mengalami sengsara, ada banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Akhirnya dia mencari alternatif yang lain. Tapi Alkitab katakan pengalaman dari Musa. Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah itu sebagaimana saya katakan tadi, ada orang yang karena kesulitan, karena masalah, karena kesesakan, karena kesusahan, akhirnya menjual iman mereka untuk menghadapi kehidupan yang sementara ini. Tapi Musa jauh ke depan dia melihat bahwa lebih baik dia menderita sengsara dengan umat Allah. Artinya dengan bahasa lain, lebih baik dia menderita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan daripada dia senang mengalami kesenangan yang sementara, akhirnya menuju kepada kebinasaan. Karena ayat 26 firman Tuhan katakan ia menganggap penghinaan
Karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Pada saat itu Mesir luar biasa. Apalagi salah satu putra yang dianggap putra dari putri Firaun. Dia hidup dalam kemewahan. Punya pendidikan formal yang cukup luar biasa. Sampai Firaun sendiri menganggap bahwa Musa yang mampu membangun Mesir pada saat itu. Tapi oleh karena percaya dia kepada Yesus Kristus pada saat ini, firman Tuhan katakan bahwa ia menganggap penghinaan karena Kristus. Karena Kristus sebagai kekayaan terbesar. Sebagaimana saya katakan bahwa apapun yang kita miliki dalam dunia ini semua bersifat sementara. Karena satu ketika kita harus tinggalkan itu semua. Baik pangkat, kehormatan, kedudukan, kemuliaan, semua kita tinggalkan. Dan pada akhirnya kekayaan terbesar yang saudara akan cari adalah Yesus Kristus. Itulah kekayaan terbesar di akhir kehidupan saudara dan saya. Karena apa firman Tuhan katakan? Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun masalah yang ada di hadapan saudara dan saya, mari jadikan Yesus sebagai pusat perhatian kita. Dia sebagai epicentrum penyembahan saudara dan saya. Dan saya catat secara cepat saja, ada 3 poin untuk kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Yang pertama, sebagaimana yang tercatat dalam ayat pokok di atas, saya catat di sini yang pertama, kita harus bersuka cita dalam pengharapan. Yang pertama, kita harus bersuka cita di dalam pengharapan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Saudara, ayat yang simpel hanya 3 kata saja, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa, 2 kata dalam 1 kalimat. Karena firman ini, ayat ini adalah merupakan ketetapan Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Kenapa kita harus bersukacita dalam kesulitan, dalam masalah, dalam kesesakan? Karena kita tidak menghadapi setiap masalah dalam kesendirian. Ayub katakan dalam badai Tuhan ada. Dalam keadaan aman pun Tuhan ada. Saya mau katakan dalam masalah persoalan yang kecil, bahkan di dalam molekul yang terkecil pun Tuhan ada di sana. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dengan kita bersuka cita, artinya kita mengakui eksistensi penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara kita mengeluh, berarti sama saja kita menyangkal penyertaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Sebagaimana saat ini saudara bersama-sama kita beribadah sekalipun lewat media online. Kalau bukan karena penyertaan Tuhan dalam hidup saudara, kita mungkin tidak ada sampai pada malam hari ini. Tapi kalau kita ada, maka Alkitab katakan adalah merupakan ketetapan Tuhan, kita harus bersuka cita. Amin. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan begini saudara, Ibrani 12 ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, memang berat dalam menghadapi situasi yang sulit ini. Dalam duka cita pun berat. Tetapi firman Tuhan katakan dalam duka cita itu akan menghasilkan buah kebenaran oleh karena kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena kita bergantung pengharapan kita di dalam Tuhan sepenuhnya. Maka ada ketenangan, ada damai sejahtera. Karena apa? Karena kita dilatih olehnya. Sebagaimana dikatakan dalam Roma 5 ayat 3-5, ini proses pelatihan. Firman Tuhan katakan begini, ini proses pelatihan sehingga kita memiliki kedamaian itu. Di dalam ayat yang ketiga dari Roma 5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya percaya bahwa tidak ada orang yang menderita, tidak ada orang yang sengsara, lalu kemudian dia menjauhkan diri dari Tuhan.
Justru di dalam masalah, di dalam pergumulan, dia lebih tekun lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Siapa lagi kita minta pertolongan? Kalau bukan kita harus lari kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, justru di dalam kesengsaraan itu kita tahu bahwa akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan di mana kita mulai tekun beribadah, kita mulai tekun menyembah Tuhan, kita mulai tekun berdoa, kita mulai tekun mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan katakan di dalam ketekunan itu, pada waktu kita mulai mendekatkan diri kita kepada Tuhan, bergantung penuh kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita akan melewati ujian-ujian itu bersama-sama dengan Tuhan, maka di dalamnya kita memiliki pengharapan. Amin. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kita punya kepastian. Kita punya jaminan bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Alkitab katakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Dan kemudian dikatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Roma 8 ayat 24 firman Tuhan katakan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, firman Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya, kita harus bersuka cita, karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan, sabarlah dalam kesesakan. Bersabar itu bukanlah lamanya kita menunggu, tetapi sesungguhnya bagaimana sikap kita dalam penantian itu. Kadang-kadang kita dijanjikan orang bertemu gitu, lalu kemudian kita tunggu, orang itu gak datang-datang. Nah, pada saat kita menunggu itu, bukan kita sabar, kita nunggu waktunya dia datang, tapi cara kita menanti dalam kesabaran itu. Kadang-kadang kalau terlalu lama mulai kita mengeluh, ngomel-ngomel dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya katakan bersabar itu bukan lamanya kita menunggu, bukan lamanya, bukan waktunya, tetapi sesungguhnya bagaimana sikap kita dalam hal kita menunggu itu sangat penting. Mau 1 jam, 2 jam, 4 jam, 5 jam, tapi kalau baru 1 jam mulai kita gelisah, berdiri jalan, duduk lagi, salah, ngomel sana, ngomel sini, ngegerutu, telepon, handphone, mulai, banyak. Itu sikap saudara. Nah oleh karena itu saudara, ketika kita mengalami masalah dan belum ada tanda-tanda jawaban Tuhan, nah sikap kita dalam penantian jawaban Tuhan itu penting saudara. Karena itu Alkitab katakan orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Salomo adalah salah satu nabi yang memiliki hikmat yang luar biasa saudara. Sering kali juga saya bicara soal ini bahwa kenapa harus orang bersabar di-compare dengan seorang pahlawan? Seorang pahlawan biar dia mau hebat kayak apapun, ada kuburannya. Dia mati, karena itu ada makam pahlawan. Tapi orang sabar tidak pernah mati, karena itu tidak ada kuburan sabar. Om sabar ada, om sabar. Jadi sabar tidak pernah mati. Tapi pahlawan mau hebat kayak apapun, dia pasti mati. Makanya ada makam pahlawan. Kalau makam sabar nggak ada. Karena itu dikatakan sini orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Amsal 14 ayat 29 firman Tuhan katakan orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Artinya orang yang bodoh adalah orang yang cepat emosi, sumbu pendek. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Asal kesentuh batu saja dia marah sama batu. Itu sumbu pendek. Itu menunjukkan orang itu tidak sabar. Jadi saudara, kalau mau sabar, kontrol diri saudara.
Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan katakan bagaimana supaya kita mampu menghadapi keadaan yang sulit ini. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Doa itu bukanlah suatu kewajiban dari sebuah agama. Dan doa juga bukan dari suatu aktivitas rutinitas kita sebagai orang gereja. Doa juga bukan muncul karena kebutuhan, karena mengalami kesulitan lalu kita selalu ingin berdoa. Tetapi doa harus lahir dari sebuah keinginan yang kuat di hati, yang paling dalam untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Itu doa. Sebab doa itu dalam bahasa asli katakan nafas hidup. Nah, sebagai orang percaya, kehidupan dia adalah kehidupan doa. Jadi kalau doa adalah nafas hidup, berarti kalau dia tidak berdoa, dia mati. Karena itu, saudara, Injil Lukas 18 ayat yang pertama bilang begini, saudara. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Amin. Dan bahkan dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, firman Tuhan katakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan kita memiliki Yesus Kristus sebagai solusi yang tepat di dalam kita menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini, maka kita akan luput dari segala kekhawatiran dan ketekunan akan dunia ini. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kita naikkan pujian. Saat tiada jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Akhirnya kenyataan dan tak mampu bertahan.
Engkau begitu baik ya Tuhan. Engkau yang berjanji adalah Engkau juga yang menepati janjinya. Karena itu begitu bangganya kami memiliki Engkau dalam hidup kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkaulah satu-satunya yang kami percaya sungguh dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Glory, 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 glory. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, sehingga membuat kami ada sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah sandaran kami Tuhan. Engkaulah batu karang kami yang teguh ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu membalas segala kebaikan yang sudah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, selain daripada ucapan syukur yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, saat tiada jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Akhirnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya
setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Bahkan terlalu baik atas kehidupan kami. Haleluya. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, glory, glory.
Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Lingkupiku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ku Haleluya andalkan. Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang Glory, ku glory, glory, glory. percaya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku.
Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. 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 Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami imani dalam hidup kami hanya ada dalam satu nama yang luar biasa. Nama yang penuh dengan kuasa dan mujizat. Dan nama itu yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, bahkan menjamin keselamatan hidup kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Terpuji-pujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Kami datang dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih untuk lawatanmu bagi kami pada malam hari ini Tuhan. Kami diberikan kekuatan yang baru. Kami diberikan pengharapan di dalam Engkau, bahwa di dalam Engkau kami punya kepastian, jaminan untuk memperoleh apa yang Engkau janjikan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang adalah punya kepastian dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus sudah mengajarkan kami ketika kami mengalami masalah ujian pencobaan dalam hari-hari ini. Kami selalu bersuka cita karena kami punya pengharapan di dalam Engkau, dan Engkau mengajarkan kami untuk tetap bersabar karena keselamatan sudah terjamin. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bertekun di dalam doa, maka ada jawaban yang pasti yang datang daripada-Mu untuk membebaskan kami dari masalah pergumulan hidup yang kami hadapi, bahkan menyembuhkan kami dari segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir, yang mengikuti ibadah pada malam ini, di mana mereka pun berada. Tuhan tolong melawat mereka Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit bahkan Engkau sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu di tanah hati kami, agar firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Bawa hidup kami sampai mengenal Engkau, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami, dan kami mau hidup sesuai firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.